Dari mana, Mbak? Ya itu tadi dari pasar mampir. Soalnya kemarin Siva ngechat, katanya suruh mampir. Kamu kok termenung terus? Kenapa emang Danang masih tetap? Oh gitu. Ya, masih gitu-gitu aja sih, Mbak. Aku juga bingung apa yang dimau sama Mas Danang itu apa. Kamu udah cari solusinya? Coba cari solusinya. Sebenarnya udah sering, Mbak, aku ngomong gini ke Mas Danang. Tapi juga nggak ada kesimpulan gitu loh. Maksudnya tetap sama aja. Kalau dipikirin terus juga nggak ada solusinya ya. Mm-mm. Kenapa nggak itu? Coba ke psikolog aja. Aku ada kenalan soalnya. Psikolog, Mbak. Iya. Tapi kan ini masalah sepele, Mbak. Ya kamu kalau masalah sepele mah nggak bertahun-tahun juga masalahnya. Ini kan nggak selesai-selesai. Coba ke psikolog, ke yang ahli, siapa tahu bisa. Ini aku ada kontak sama. Coba. Boleh deh, nanti aku pikirin. Ya nanti juga aku kirim ke WA ya. Terima kasih ya, Mbak Ya ya. sama-sama. Selamat siang. Oh ya, silakan masuk. Selamat siang. Iya, mari silakan. Silakan duduk. Ya, terima Iya, kasih, Mbak. Pak. Oke, baik. Ini benar dari keluarganya Bu Aisyah ya? Iya, benar. Saya Aisyah, ini Iya. Pak Danang sama anak kami Syifa. Oke, mungkin saya pun di sini harus memperkenalkan diri ya. Ya, di sini saya bertindak sebagai konselor. Nama saya di sini Krisna Sulistiono, bisa dipanggil Bapak Krisna ataupun Krisna, terserah. Mungkin yang enaknya kayak gimana ya. Oke, mungkin Ibu dari Malang. Nah, kalau Bapak ini dari Malang juga? Saya juga dari Malang, tapi kan ada kerjaan di Surabaya, jadi tinggal di Surabaya gitu, Pak. Oh, baik. Nah, kalau Desiva ini sekarang kegiatannya apa? Sekolah atau mungkin? Masih kuliah sih, Pak. Oke, baik. Mungkin semuanya di sini, mungkin terutama di sini Desiva dan juga Pak Danang, itu mungkin belum tahu kenapa kita sekarang ada di sini. Jadi, saya di sini ingin menginfokan jika saat ini kita semua ada di sini karena adanya permintaan konseling dari Ibu Aisyah kepada kami, yang dimana saat ini kebetulan saya di sini selaku konselor yang ditunjuk oleh pihak biro untuk menangani konseling ini. Namun saya di sini pun ingin menerangkan jika sebelum sesi konseling ini mulai, saya ingin menjelaskan peraturan dari setiap konseling yang akan kita lakukan. Oke, mungkin yang pertama di sini saya ingin menjelaskan jika setiap sesi konseling itu terdapat batasan waktu, di mana waktunya nanti mungkin kurang lebih sekitar 30 menit ataupun 1 jam. Nah, mungkin jika dirasa nanti kurang, nah itu nanti Bapak, Ibu, sekeluarga nanti itu bisa inden kepada customer service kami. Nah, yang untuk dijadwalkan pada sesi konseling berikutnya. Dan untuk masalah kerahasiaan informasi, nanti untuk semuanya nanti yang terlibat dengan dalam sesi konseling ini, itu tidak perlu khawatir. Jadi kami bisa menjamin jika informasi yang nanti akan disampaikan di sini itu akan dijamin kerahasiaannya. Jadi silahkan membicarakan apapun yang mungkin menjadi unek-unek, bahkan itu hal sensitif sekalipun. Jadi di sini saya berfungsi sebagai pendengar, juga ya mungkin diharapkan saya bisa juga memberikan solusi dari permasalahan dari keluarga Ibu Aisyah ini. Oke, semuanya bisa dimengerti? Ya, saya cukup, Pak. Cukup. Oke. Jadi ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Pak, alasan saya membawa keluarga saya ke psikolog itu adalah memang benar ada permasalahan di keluarga kami, dan sebenarnya sudah sejak lama sih, Pak. Terus saya juga sudah berusaha untuk menyelesaikan, tapi karena saya rasa semakin lama kok semakin membesar, saya akhirnya tidak sanggup untuk menyelesaikan sendiri. Kemudian sebenarnya permasalahannya itu tergolong sepele, Pak. Itu tentang suami saya dan Syifa, itu komunikasinya sangat kurang. Bahkan mereka kan jarang bertemu juga. Jadi intinya hubungan mereka itu menjadi kurang baik, seperti itu. Kemudian saya membawa mereka ke sini itu dengan harapan setelah konseling ini anak saya dan suami saya itu bisa dekat kembali, seperti itu, Pak. Baik, kalau boleh saya tahu alasan ketidakdekatannya ini karena bapaknya sibuk atau bagaimana? Sebenarnya kan kita jarang ketemuin itu karena tinggalnya kan
pisah Oh. gitu. Jadi suami sibuk dengan urusannya, sedangkan kita di Malang juga kan nggak bisa terus ke sana gitu Pak. Jadi bapak ini jarang pulang ke rumah begitu ya Pak? Kalau ke rumah ke Malang itu memang jarang sih Pak. Karena kan di Surabaya kan banyak pekerjaan, jadi susah mau ketemunya gitu. Kalau boleh tahu bapak ini bekerja di mana ya Pak? Kalau saya itu kerjanya di salah satu perusahaan BUMN Pak. Oke, kalau begitu saya juga ingin tahu, Ibu dan Dek Syifa ini apa jarang berkunjung ke Surabaya ya? Kan gini loh Pak. Ya. Bukannya nggak mau, tapi kan suami saya di situ di Surabaya itu tinggalnya dengan istri kedua. Jadi kami kan tidak mau mengganggu gitu loh Pak. Ya seperti itu. Baik. Oh begitu, baik. Oke, mungkin untuk Pak Danang bisa diceritakan sedikit mengenai apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Aisyah tadi? Jadi kan saya punya 2 istri ya. Yang pertama itu Ibu Aisyah ini dan Siti. Dan Siti itu sudah berlangsung lama, 1 tahun sama itu, yang Aisyah. Sedangkan yang bersama Siti itu udah mempunyai 4 anak gitu Pak. Tapi saya juga berusaha adil sama mereka gitu Pak. Tapi karena Aisyah membawa saya ke sini, berarti ada yang tidak beres dengan saya gitu loh Pak. Oh begitu. Oke. Nah, di sini mungkin untuk Ibu Aisyah, mumpung di sini ada Dek Syifa dan juga Pak Danang, mungkin ada yang selama ini perasaan Ibu Aisyah yang terpendam, yang ada unek-unek ataupun yang mengganjal di Ibu Aisyah, mungkin bisa silahkan langsung diceritakan di sini. Jadi itu sebenarnya yang saya inginkan itu enggak muluk-muluk Pak. Saya itu cuma ingin suami saya itu bertanggung jawab gitu loh. Karena dulu sebelum saya izinkan menikah lagi, beliau itu sudah berjanji akan adil, akan pokoknya pembagian antara nafkah maupun waktu itu akan dia bagi secara adil gitu loh, Pak. Tapi lama-kelamaan saya rasa suami saya itu malah lepas tanggung jawab. Seperti misalnya untuk masalah nafkah gitu Pak ya. Benar dikasih itu selalu, nggak pernah telat gitu Pak. Tapi kalau misalkan dari saya ada kekurangan gitu, suami itu tidak mau tahu gitu Pak. Jadi saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya dan Syifa. Kemudian untuk masalah waktu, sebenarnya itu Pak yang paling penting ya, karena kan Syifa ini masih butuh figur ayahnya gitu loh. Kalaupun nggak harus dengan ketemu secara langsung, saya tuh ingin mereka itu tetap nyambung dalam hal komunikasi, kan bisa lewat WA atau lewat media sosial yang lain kan gitu. Kira-kira seperti itu sih Pak. Baik. Lalu untuk Dek Syifa sendiri bagaimana perasaannya? Ya kurang lebih sama kayak yang ibu ceritakan tadi gitu Pak. Karena kayak sampai sekarang pun ngerasa kayak saya juga nggak punya ayah gitu. Memang karena jarang ayahnya datang ke rumah pun jarang berinteraksi juga. Marah tapi ada sedihnya juga karena ngelihat ibu sendiri jualan demi nyari nafkah buat saya sama ibu di rumah, sedangkan ayah di sana ya dengan kecukupan gitu ya. Saya marah, tapi dan juga kayak sering banget berpikir kayak kenapa kok ayah itu kayak gini gitu sama saya dan ibu, apa salah kami kayak gitu kan. Padahal juga kalau dilihat-lihat yang ayah sama yang satunya atau ayah sama istri keduanya itu ya deket-deket aja, sama anaknya pun deket-deket aja gitu, sering keluar, sering jalan, dan ya kayak ngerasa nggak adil aja gitu Pak kalau saya sih. Oke, saya bisa menangkap ketidakadilan itu. Cuman di sini yang juga ingin saya tanyakan, ini tadi kan Ibu Aisyah mengatakan ya jika Dek Syifa sama ayah ini secara komunikasi begitu kurang ya. Nah untuk Dek Syifa sendiri selama ini apa pernah mencoba untuk berkomunikasi atau memperbaiki komunikasi ini? Pernah sih, tapi
gitu ya nggak sebisa itu Pak, karena kan emang jarang ketemu, jarang ngobrol, nggak interaksi gitu Pak, jadi nggak bisa, belum bisa sampai sekarang pun belum bisa. Oke, baik. Berarti dari yang diceritakan Ibu Aisyah dan juga Dek Syifa tadi, dari yang saya tangkap, jika permasalahan dari keluarga Pak Danang dan juga Bu Aisyah ini, yang pertama mungkin kalau boleh saya simpulkan itu terletak pada kurangnya komunikasi antara Bapak Danang dan juga Ibu Aisyah di sini beserta keluarga, begitu ya. Dan Dek Syifa juga di sini merasa di mana Bapak Danang ini kurang adil untuk memperlakukan keluarga Ibu Aisyah ini dengan istri kedua Bapak. Jadi mengenai hal tersebut gimana tanggapan Bapak? Kalau urusan komunikasi sih, saya terus terang memang jarang sama mereka gitu. Tapi kalau ada beberapa hal yang menurut saya yang Aisyah dapatkan itu terlalu berlebihan, Pak. Yang pertama itu dalam urusan nafkah. Saya merasa kalau dalam urusan nafkah itu Anda seperti ini bukan hanya saat Syifa sudah dewasa, saya kira. Soalnya dari Syifa lahir itu Pak, sudah saya semua yang full mengasuh gitu. Jadi dari suami sangat kurang waktu untuk mengasuh anak. Benar, memang setiap keputusan penting tentang Syifa, misalnya kayak sekolah, mau sekolah di mana atau gimana, itu tetap ada campur tangan suami. Tapi kan kebutuhan seorang anak atas ayahnya itu bukan di saat penting-penting saja gitu loh. Kalaupun memang komunikasi secara langsung itu susah gitu, atau beliau tidak mau komunikasi dengan saya itu tidak masalah gitu loh Pak, asalkan hubungan mereka berdua ini tetap jalan gitu loh, walaupun dengan media HP gitu. Oke, jadi perilaku Bapak ini sudah lama berarti ya? Sudah Bisa lama saya Pak. katakan. kalau saya sih ya, saya sebagai kepala keluarga tentu mempunyai cara tersendiri ya untuk mengaturnya. Saya tidak menghubungi juga punya alasan. Saya di sana juga tidak senggang, saya sibuk dengan kerjaan. Jadi gitu deh, Pak. Baik, saya mengerti apa yang Bapak maksud. Namun saya pun di sini mungkin ingin menyampaikan kepada semuanya jika yang namanya keluarga itu merupakan satu kesatuan utuh, di mana interaksi satu sama lain, perilaku satu sama lain itu bisa saling mempengaruhi juga satu dengan yang lainnya. Yang dimana jika ada salah satu orang anggota keluarga yang bersikap hangat, positif, maka suasana keluarga pun akan berubah menjadi positif. Namun sebaliknya, jika ada perilaku yang sekiranya itu negatif, seperti kurang perhatian, seperti kurangnya komunikasi, itu pun pasti akan mempengaruhi kondisi suasana keluarga tersebut, yang dimana mungkin bisa menghasilkan suatu kondisi yang tidak mengenakan ataupun kurang harmonis. Nah, di sini yang juga saya ingin tanyakan, bagaimana ya kira-kira hubungan antara Pak Danang ini dengan Ibu Aisyah? Saya kira sama aja sih Pak ya. Kami berhubungan seperti saat saya memberikan uang ataupun saat kita membicarakan kuliah Syifa gitu. Jadi pembicaraan yang terjadi masih seputar masalah pendidikan anak saja ya? Iya, sejauh ini begitu Pak. Oke, kalau hubungan Dek Syifa dengan ibu bagaimana? Kalau saya sama ibu sih deket ya Pak, karena kan yang satu rumah juga gitu. Kalau saya ada apa-apa, ada masalah juga sering ceritanya ke ibu gitu. Hai. Jadi bisa dikatakan kalau hubungan Dek Syifa dengan ibu ini baik-baik saja ya? Iya. Baik sih Pak. Oke, baik. Jika saya ingin sedikit menyimpulkan, mungkin dari cerita yang sudah kita dengar tadi, memang permasalahan utama yang dialami dalam keluarga ini terletak pada kurangnya komunikasi antara Pak Danang dan juga keluarga dari Bu Aisyah serta Dek Syifa, dan juga adanya indikasi jika Pak Danang kurang bersikap adil terhadap keluarga ini. Dan hal tersebut ataupun hal ini itu terjadi dalam jangka waktu yang sudah cukup lama. Dan kalau boleh saya tahu, selama ini terjadi, apakah antara Pak Danang dan Bu Aisyah sudah pernah melakukan perbaikan untuk masalah ini? Kalau mengatasi sih sebenarnya sudah sering ya Pak. Saya juga nggak kurang-kurang gitu loh bilang masalah tersebut pada suami. Tapi selalu itu tanggapan suami itu kurang enak. Malah saya itu dikira banyak maunya lah, nggak bersyukur gitu Pak. Dan
Memang beberapa kali pun itu suami sudah menunjukkan perubahan gitu loh Pak, sudah mulai dekat. Tapi hal itu tidak bertahan lama gitu. Jadi akhirnya gitu-gitu aja terus masalahnya tuh. Kami memang sering sih Pak kalau membahas ini, tapi sayangnya waktu membahas ini itu waktunya tidak pas gitu Pak. Jadi kadang pas ada masalah dalam kerjaan gitu Pak. Jadi saya tidak terlalu mengubrisnya. Oke, baik. Mungkin saya akan sedikit menanggapi dari apa yang sudah diceritakan dari barusan tadi. Mungkin saya ingin menyampaikan di sini jika memang dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam keluarga itu memang memerlukan waktu, dan juga yang paling penting di sini memerlukan pengendalian ego dari masing-masing anggota keluarga yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dan di sini terutama yang perlu kita perhatikan dalam keluarga ini terdapat anak, di mana ketika terjadi konflik dalam keluarga tersebut, anak akan otomatis terdampak. Nah, juga di sini saya ingin menyampaikan jika dalam menyelesaikan suatu persoalan ataupun permasalahan dalam keluarga itu memerlukan yang namanya satu sama lain saling mendengar dan juga memahami. Lalu kemudian di sini kita pun harus kembali mengingat jika kembali dalam keluarga itu merupakan satu kesatuan utuh di mana satu sama lain bisa saling mempengaruhi. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana caranya kita memberikan pengaruh yang baik untuk menghasilkan suatu bentuk suasana keluarga yang juga baik di dalam sana. Lalu bagaimana Ibu kira-kira hasil konseling kita hari ini? Dari sini saya mulai terbuka sih Pak. Maksudnya saya juga menyadari bahwa seperti yang Pak Danan tadi bilang juga, setiap saya mengkomunikasikan unek-unek itu dalam keadaan saya itu marah gitu, atau secara apa ya bahasanya tuh saya terlalu meninggikan ego saya gitu loh. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan coba untuk menurunkan ego, kemudian juga karena sering memendam masalah gitu Pak ya, jadi masalah kecil akhirnya nanti besar gitu. Jadi mungkin saya juga akan mengomunikasikan setiap apapun yang saya rasakan gitu. Baik. Lalu dari Dek Syifa sendiri dan Pak Danang bagaimana? Dengan bertemunya kita hari ini sih saya jadi lebih paham sih antara perasaan mereka berdua. Jadi untuk kedepannya saya akan memikirkan gimana yang lebih baik gitu. Oke, baik. Dek Syifa mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya mungkin saya juga senang karena ada konseling ini, juga bisa ayah sama ibu bisa ketemu, terus kita bisa mengungkapin perasaan kita masing-masing kayak gitu sih. Syukurlah. Ya, semoga sih konseling kita hari ini bisa menjadi suatu titik terang untuk masalah keluarga ini ya. Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin konseling ini harus saya tutup ya. Baik, kalau begitu syukurlah. Semoga sesi konseling kita hari ini bisa menghadirkan suatu titik terang pada permasalahan keluarga ini ya. Konseling kali ini saya tutup karena keterbatasan waktu. Oke, kalau begitu untuk konseling selanjutnya mungkin Ibu Aisyah bisa langsung menghubungi pihak administrasi untuk penjadwalan berikutnya. Iya, baik Pak. Terima kasih ya untuk Iya, kami pamit dulu ya Pak. Iya, Terima silakan. kasih. Terima kasih. Mari Pak. Ya. Iya, mau enggak? Oke, selamat siang semuanya. Bu Aisyah, Pak Danang, dan Syifa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, aman aja Bu. Nah, ini saya dengar dari customer service katanya untuk sesi kali ini Ibu dan sekeluarga tidak bisa hadir ya, karena masing-masing dari keluarga lagi ada kegiatan masing-masing ya. Kalau Iya boleh tahu Pak. kegiatan apa aja nih? Kalau suami saya itu karena ada panggilan kerja, jadi harus pulang ke Surabaya. Dan sedangkan Syifa itu alhamdulillah udah ada panggilan magang gitu loh Pak di Jakarta. Jadi kan nggak bisa gitu ketemu langsung. Seperti itu. Oh, baik kalau gitu. Oke, mungkin saya ingin langsung mulai saja mungkin ya sesi konseling kali ini. Nah, kita kan seminggu itu udah nggak ketemu ya. Nah, dari situ kalau boleh saya tahu bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan atau perubahan? Alhamdulillah sih Pak, mulai ada perubahan. Soalnya kan seminggu kemarin itu suami saya ambil cuti dan jadinya bisa pulang
ke Malang dan kita juga sempat main-main. Baik, oh begitu, syukurlah kalau gitu. Gimana deh Syifa perasaannya setelah berapa hari tinggal bersama ayah? Hmm, gimana ya Pak? Ya seneng lah Pak, kayak ngerasa punya keluarga lengkap aja gitu. Seneng ya, syukurlah kalau gitu. Komunikasinya sama ayah gimana? Kemarin sih alhamdulillah ya kita komunikasi juga gitu, tapi ya mungkin agak canggung-canggung gitu Pak. Tapi masih berusaha lah Pak untuk memperbaiki itu. Oh gitu. Jadi yang Syifa harapkan dari ayah itu seperti apa ya? Kalau boleh tahu. Mungkin kayak kemarin gitu ya Pak ya, kumpul di rumah bareng sama ibu, sama ayah. Ya meskipun kalau misalkan nggak ada waktu luang buat keluar rumah, tapi tetap di rumah bisa main-main bareng gitu, senang juga. Ngerasa lengkap gitu aja keluarganya. Berarti sebelum-sebelumnya ngerasa gak lengkap gitu ya? Dalam artian ini kayak nggak punya ayah gitu mungkin. Iya gitu deh Pak. Oke, kalau dari Pak Danang bagaimana perasaannya saat menghabiskan waktu bareng keluarga? Ya saya juga sangat senang sih Pak. Dan tiba-tiba sadar gitu aja Pak, kalau saya jarang banget mengalami momen hangat bersama Aisyah dan Syifa gitu. Jadi saya juga merasa bersalah gitu Pak, dan paham dengan apa yang mereka rasakan selama ini. Oke, baik. Jadi sebetulnya hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan kemarin kita sudah banyak menceritakan tentang permasalahan keluarga, ibu, dan juga bapak. Nah, di pertemuan ini tidak jauh berbeda, namun kita akan mencoba untuk menganalisa lebih jauh dan mencari solusi terkait masalah tersebut. Meskipun dalam beberapa hari ini sudah menemui titik terang ya, alhamdulillah. Namun alangkah lebih baiknya jika kita dalam lagi agar dapat menyelesaikan sampai ke akarnya. Oke, saya akan membacakan hasil dari konseling sebelumnya dulu mungkin ya. Jadi pokok permasalahannya itu tuh adalah kurangnya komunikasi dan interaksi antara Pak Danang dan juga Bu Aisyah, ya serta juga Siva. Dan dikarenakan adanya kesibukan dari Bapak Danang. Kemarin Bu Aisyah dan Siva kan juga bilang kalau ada ketidakadilan antara istri pertama dan juga istri kedua. Nah, kemarin kita kan banyak membahas tentang Pak Danang nih, Bu Aisyah dan Siva. Sekarang saya ingin mengetahui lebih dalam tentang Pak Danang dan juga keluarga istri kedua. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Oke, kalau istri kedua saya itu orangnya lebih cerewet ya dibandingkan Aisyah. Jadi kadang itu saya cukup dibatasi saat bertemu Aisyah gitu Pak. Dia juga yang mengatur keuangan saya. Tapi di awal sudah saya sisihkan terlebih dahulu sih untuk Aisyah dan Syifa. Tapi saya juga mengerti mengapa alasan dia seperti itu. Karena kami kan punya 4 anak. Jadi kalau hanya dia yang ngurus kan nggak mungkin ya. Jadi saya kira Aisyah juga sudah paham sih. Makanya dia selalu mengalah gitu. Oh, seperti itu. Lalu untuk interaksi dengan anak-anak seperti apa ya, Pak? Kalau dengan anak-anak ya cukup sering berbincang sih. Kalau sedang di rumah. Tapi kalau saya menghubungi secara online juga jarang. Karena saya tidak sering pegang HP sih. Kalau boleh saya tahu, cara Bapak mengasuh anak-anak ini dengan pola seperti apa ya, Pak? Kalau bisa dibilang sih saya lebih tegas ya masalah mendidik anak. Karena kan demi masa depan mereka juga. Dan dari kecil saya juga selalu mendidik disiplin dan tegas gitu Pak. Jadi secara tidak langsung saya menerapkan itu ke anak-anak, baik kepada Syifa atau keempat adiknya gitu. Baik. Tadi kan sempat dibahas bahwa istri kedua Bapak membatasi hubungan Bapak dengan Bu Aisyah. Nah, membatasi di sini seperti apa ya, Pak? Ya kalau saya pas di Malang itu selalu ada aja masalah di rumah. Jadi saya disuruh cepat pulang. Kemudian saat di rumah ingin megang HP pun dibatasi. Seperti ya kadang dimarahi atau disuruh melakukan aktivitas lain gitu Pak. Baik, setelah diperlakukan seperti itu, respon Bapak biasanya seperti apa, Pak? Kalau saya sih ikut aja ya Pak ya. Saya nggak mau ribut dengan istri soalnya. Iya, tapi mungkin kan Bapak juga punya tanggung jawab berhubungan dengan Bu Aisyah ya? Iya. Ya itu juga yang menyebabkan saya jarang komunikasi dengan Aisyah dan Syifa Pak. Oke, baik. Kalau Bu Aisyah hubungannya dengan istri kedua Bapak bagaimana? Kalau saya sendiri sih Pak, jarang ya komunikasi sama Siti.
Pak juga nggak pernah kan ya nak ya? Iya, mungkin cuma hari raya aja gitu, Pak. Oh begitu. Kalau dari Bapak melihat kedua keluarga ini kurang harmonis gitu, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya tahu sebenarnya sih, tapi ya itu karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, jadi terkadang saya lupa gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan kesibukan sehari-harinya seperti apa, Pak? Jadi saya itu kerja masuk jam 8 ya, jam 7 itu sudah berangkat dari rumah. Kemudian pulang itu kadang sudah malam kalau pas lembur gitu. Dari rumah itu kan capek ya, jadi langsung istirahat aja gitu. Dan saya kerja dan dari Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu kadang masuk kalau ada tugas gitu sih, Pak. Setiap hari memang sesibuk itu ya, Pak ya? Kebanyakan begitu sih, Pak. Tapi ada juga kalau pas longgar gitu ya bisa pulang cepat. Nah, biasanya saat Bapak bisa pulang cepat nih, biasanya apa yang Bapak lakukan? Ya pastinya sih menghabiskan waktu dengan keluarga sih. Dengan Bu Siti ya? Kalau pembagian waktu keluarga itu seperti apa ya, Pak? Apakah sempat ada pembagian waktu antara Bu Aisyah dengan Bu Siti? Dulu itu sempat ada sih, tapi karena saya nggak bisa terus-terusan pegang HP ya, atau PP Malang Surabaya kan, jadi jarang pulang ke Malang gitu, Pak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu penyebabnya mungkin ya, Pak ya. Jadi dalam sebuah hubungan, komunikasi dan interaksi itu adalah hal yang sangat penting. Entah hanya bisa mendengar suara atau melihat wajah saja, itu bisa memperkuat hubungan. Namun tentu harus dengan intensitas yang cukup. Dan setahu saya, apabila ada hubungan poligami, itu sangat perlu adanya keadilan, baik secara materi maupun interaksi, agar kemudian hubungan tersebut bisa berjalan lancar dan sama-sama menemukan kenyamanan. Nah, kalau dari Bu Aisyah, apakah sejauh ini sudah menemukan kenyamanan? Em, kalau dibilang nyaman ya nyaman Pak. Namun banyak juga problem yang membuat saya itu lama-lama tidak betah. Saya pribadi bisa mengerti posisi suami saya itu seperti apa. Eh, saya tahu beliau itu sibuk juga punya tanggung jawab di keluarganya di sana. Namun saya juga ingin suami saya itu paham apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, dan juga apa yang Syifa butuhkan gitu Pak. Baik, kita kan sudah banyak juga membahas permasalahan ini. Kira-kira apakah Pak Danang sudah ada bayangan untuk kedepannya? Hal apa yang mungkin perlu dilakukan? Iya, Pak. Saya sebagai imam dari dua wanita ini ya harus bisa bersikap adil dan bertanggung jawab atas keduanya sih. Mungkin setelah ini saya harus banyak menghabiskan waktu dengan Aisyah dan Sifa gitu. Dan mencoba menjelaskan pada Siti kenapa saya harus begini dan juga saya perlu menyatukan atau paling tidak membantu mengharmoniskan hubungan dua istri saya. Oke, kira-kira langkah nyata apa yang akan Bapak lakukan ya? Yang pasti itu saya akan lebih sering menghubungi Aisyah dan Syifa sih dan menyisihkan waktu untuk mereka berdua. Juga membuat jadwal pembagian waktu secara adil yang harus disepakati oleh keduanya. Baik, lalu Bu Aisyah bagaimana nih tanggapannya tentang pernyataan Pak Danang tadi? Pernyataan tersebut ya saya setuju saja sih Pak. Dan semoga ini juga menjadi jalan terbaik untuk kami. Dan saya juga akan mengubah sikap saya agar kami juga merasa nyaman dan mengetahui perasaan saya yang sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu dengan cara seperti apa ya, Bu ya? Mungkin dengan cara menghubungi terlebih dulu kali Pak ya. Soalnya kan selama ini saya juga jarang untuk menghubungi suami terlebih dahulu gitu. Kalau mungkin harus penting dulu baru dihubungi gitu. Dan juga menunjukkan perhatian sebagai istri mungkin Pak ya. Dan juga menurunkan ego saya. Karena saya sadar saya saat mengkomunikasikan itu kan selalu dengan emosi terlebih dahulu gitu Pak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sudah bisa saling memaafkan dong ya? Iya Pak, saya juga meminta maaf kepada Syifa sih, gitu. Juga pada Aisyah juga. Oh iya Mas, saya juga minta maaf. Oke.
Iya. Ya, Civa juga minta maaf ya. Oke, gimana nih Syifa? Kira-kira setelah ini Syifa akan jadi anak yang seperti apa? Mungkin mencoba terus deket lagi sama ayah, komunikasi juga lagi terus gitu, Pak. Oke, selama saya menjadi konselor, saya banyak menemui keluarga dan dari berbagai macam kalangan. Dan saya jadi paham bahwa semua keluarga pasti mempunyai permasalahan, entah itu berat ataupun ringan. Dan permasalahan itu berbeda-beda tiap keluarga. Tapi ada kesamaannya, yakni untuk menyelesaikan masalah apapun, diperlukan keberanian untuk meminta maaf dan kebesaran hati untuk memaafkan. Dan keharmonisan keluarga itu perlu dibangun oleh keseluruhan anggota keluarga. Jadi untuk kedepannya saya harap, jika ada masalah apapun, silahkan dibicarakan dalam kondisi yang tenang dan jangan cepat memutuskan sesuatu. Nah, saya rasa kita di sini sudah menemukan jawaban dari tujuan konseling kita selama ini. Dan dari saya, konseling ini bisa kita sudahi. Namun bila ada yang masih mengganjal, kita bisa bicarakan di pertemuan lain. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan Desipa? Kalau dari saya juga sudah cukup, Pak, mengingat sekarang keadaan juga sudah clear dan suami juga sudah berjanji akan merubah sikapnya. Kemudian jika ada masalah lagi, kita kan bisa bertemu lagi gitu, Pak ya. Mungkin. Baik. Kalau dari saya mungkin akan saya coba praktikkan sih, terlebih dahulu apa yang kita peroleh selama ini. Dan bila dirasa perlu bantuan Bapak lagi, kami akan kembali dan akan saya hubungi lagi. Baik. Lalu kalau Syifa bagaimana? Masih ada yang mengganjal? Kalau dari saya cukup sih, Pak. Udah lega juga lihat ayah sama ibu udah kembali akur lagi, tuh saya juga bisa komunikasi lagi sama ayah. Ya, tapi masih tetap berusaha sih, mencoba. Baik, bagus. Oke, gitu ya. Baik, jika memang sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi, mungkin saya kiranya akan tutup sesi konseling ini. Jadi selain karena dibatasi waktu juga, kita di sini sudah sepakat mengakhiri konseling ini karena dirasa memang kita semua sudah menemukan pemecahan masalah dari permasalahan yang dikonsulkan kemarin. Lalu di sini pun saya ingin mengucapkan terima kasih karena selama ini Bapak, Ibu, dan juga Desiva telah bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan jika saya ada kesalahan dalam berucap ataupun ada hal yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya Pak, sama-sama kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak sudah membantu kami dalam mencari solusi permasalahan gitu Pak. Baik, sama-sama Ibu. Nah, mungkin saya cuma ingin berucap, jika perlu ada yang bicarakan kembali, silakan menghubungi bagian administrasi ya. Oke, Baik, Pak. Sekali saya lagi tutup terima ya kasih ya, Pak. konseling hari ini. Iya, sama-sama. Semuanya jaga diri baik-baik ya. Oh iya, terima kasih Pak ya. Ya, Pak. mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.